Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nurul. Jadi hari ini aku lagi iseng-iseng sebenarnya. Jadi mau buat video lagi, sharing lagi gitu mengenai pengalaman aku belanja di The Palace gitu. Jadi ini karena terinspirasi sama Kak Feby. Aku lupa salah satu akun YouTuber. Jadi beliau itu Kak Feby itu tuh kalau nggak salah dia nyari produk yang paling murah di store-store yang high end, jadi kayak store mahal gitu. Nah salah satunya kayak The Palace-nya ini gitu. Nah aku di sini mau sharing pengalaman aku beli barang termurah di The Palace. Terus apalagi ya? Jadi sharing-sharing kenapa sih akhirnya aku beli di The Palace ini gitu. Secara zoomnya teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini kayak aku dapet goodie bagnya kayak gini, kecil karena mungkin barangnya juga kecil kali ya. Nah ini paper bagnya, dia bentuknya kayak apa, sebelah sini tuh segitiga gitu ya. Jadi paper bagnya dia bentukannya kayak gini. Terus ada tulisannya thepalacejewelry.com. Di sebelah sini juga sama, bawahnya biasa gini. Terus lucunya ini kayak ditenteng-tenteng kecil gitu kan, jadi buat gift atau misalnya teman-teman mau nyari buat kado nikahan apa namanya temennya. Nah ini bisa banget di The Palace-nya ini gitu. Nah ini aku buka dulu ya. Oke, jadi bukanya gini. Ini sebenarnya udah aku buka sih, jadi ngikatnya bukan dari yang mbak-mbak yang jaga di tokonya ya. Ini udah aku buka, tapi di dalamnya sama persis. Nah, dibukanya kayak gini nih teman-teman. Gitu. Nah, ini ada ini kotak boxnya, jadi kayak ada dibuka lagi gitu. Baru gini. Oh gini ya, gitu. Maaf nih ya, aku kan cuma belinya di sini. Ini ada kartu membershipnya aku, maaf ya, aku blur juga. Ini tuh harganya aku beli itu earring beratnya 0,69, kadarnya 75%, warnanya rose gold, cuma satu. Itu harganya 538.160. Terus tambah VAT atau PPN 11%, kali 120. Ya pokoknya gini teman-teman bisa lihat lah ya. Nah itu sama PPN-nya sekitar 11.840. Jadi totalnya aku cuma bayar 550.000 untuk produk yang kayak gini gitu. Jadi ini tuh kayak anting buat newborn gitu sih, dan memang aku nyarinya kan kado ya buat newborn, jadinya istilahnya ini pas banget lah gitu. Terus dia bilang di kertasnya ini atau di invoice-nya ini dia tidak menjual barang bekas gitu. Terus no repair, jadi istilahnya kalau misalnya dia itu bukan diamond dia tidak bisa repair, tapi kalau misalnya dibersihin itu bisa gitu, tapi dengan biaya tambahan. Nah kenapa aku nggak beli diamond? Yang pertama karena budget. Yang kedua mungkin nanti kalau misalnya ada rezekinya lagi. Aku kemarin sih ngeliat sih ada beberapa diamond terutama cincin itu tuh kayak cuma that's below 7 juta doang gitu. Enggak doang sih, kayak di bawah 7 juta, tapi secara dari apa ya nyebutnya ya, karat si diamondnya itu tuh dia garansi seumur hidup untuk diamondnya dari The Palace. Jadi kayak aku ngerasa kayak oh ini bisa banget nih di apa ya istilahnya, jadi salah satu toko yang sangat worth it banget untuk beli emas yang pertama, terus yang kedua perhiasan juga. Nah aku waktu itu juga nanya nih waktu pas saat aku di The Palace, bisa nggak sih beli LM, lebih tepatnya ngejual atau aku beli LM langsung. Nah kalau di Palace ini dia sebenarnya bisa beli, tapi bisa beli dan jual, tapi dia harus lewat aplikasi namanya Laku Emas. Nah di situ baru ketika pembelian misalnya ini nih kan hari Minggu ya, nah diambilnya tuh hari Senin, jadi H+1 harus dikonfirm dulu supaya si stok LM-nya itu tersedia di
outlet The Palace-nya ini gitu. Nah, aku beli barang ini di The Palace yang ada di Semarang Bekasi gitu. Jadi ada di bawah, dekat banget sama apa ya, Aunty dan N ya. Jadi kayak kok Aunty N, apa sih namanya itu, kayak toko kue gitu deh gitu, aku lupa itu toko apa, jadi deket situ. Nah ini kita buka dulu, tadi kan sudah dengan invoice-nya ya gitu. Seperti ini bentukannya invoice ini, aku tutup dulu ya nama aku, takutnya gimana. Nah kayak gini, jadi dia bergaransi banget. Dia juga kayak syarat dan ketentuannya ada 2 bahasa, yang satunya in English, satunya in bahasa gitu. Terus ini dia produknya, dan semoga nggak bosan nontoninnya. Ini tadi dilapisin pakai kayak karton gitu. Ada lucu ya gitu. Ya ini karena emang buat newborn sih ya aku belinya. Jadi kayak gini. Ini bentukannya gini. Terus dia kayak ada silika gel gitu, karena ini kan bahannya sweat ya. Jadi kalau misalnya aku lihat ini kan bahannya sweat gitu kan. Jadi kenapa dikasih si silika gelnya ini, supaya kayak nggak lembab gitu. Dan emas kan itu kadang-kadang katanya ya, ini aku kata dari mbak-mbak yang ada di tokonya gitu. Jadi kayak supaya ngejaga kadar kelembapan yang ada pada saat nyimpan si perhiasannya gitu. Takutnya ada jamur, atau misalnya kan kalau dipakai si antingnya itu pasti ada kayak kotoran anting gitu kan. Nah meminimalisir adanya jamur dan lain-lain, itu pakai si silika gelnya ini gitu. Nah ini bentuknya kok kelihatannya kecil ya. Iya, karena aku belinya itu emang beneran buat anak kecil, buat newborn gitu. Jadi kemarin aku nanya ada nggak sih yang kayak anting, nggak kelihatan ya, kalau pakai hitam gini kelihatan nggak? Nah gini kali ya, aku deketin burem nggak ya, kayaknya burem ya. Nah ini bentukannya kayak gini, ini yang warna rose gold gitu. Dihalangin tangan aku tetap gak terlalu kelihatan ya. Jadi ininya kecil banget gini. Terus dia kayak ada apa ya, anting jepit ya nyebutnya ya. Emang ini tuh buat anak kecil banget gitu aku nyarinya. Nah ini tuh yang istilahnya yang aku lihat ya pada saat di outlet ini, di outlet kemarin ini tuh yang paling murah gitu ya. Jadi yang pertama karena emang aku nyari kadonya buat newborn, yang kedua kebetulan dapatnya yang murah. Dan pas aku lihat tuh memang kualitas, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini tuh aku beli di toko emas kayak yang biasa di toko gitu loh gitu, kayak di pasar. Nah ini kuningnya kayak gini, ini sama-sama 750. Ini aku compare ya, ini 750 nya The Palace, kan nggak ya, ini kali ya di sini tuh, sama ini yang 750 nya ya, ini yang 750 nya toko emas biasa gitu. Nah ini aku belinya yang 2,5 gram, jadi nggak yang gede banget gitu ya antingnya, karena emang mau apa ya, mau kelihatannya kayak lux diamond gitu, tapi ya ala-ala lah ya gitu. Kayak gini, ini yang warna kuningnya dari toko emas yang biasa ada di pasar gitu, dan ini The Palace emasnya. Menurut aku sih ya, memang kalau misalnya The Palace ini, karena kemarin aku baru pertama kali ngerasain ya beli di toko emas yang istilahnya di store gitu, yang di mall, itu memang pelayanannya tuh bagus banget, sumpah. Aku ngerekomendasiin banget, walaupun misalnya cuma beli kayak barang-barang kecil doang kayak aku kayak gini ya gitu. Jadi kayak, dan dia itu ngejual emasnya tuh kadarnya nggak ada yang di bawah 750, jadi sekitar 16 karat atau 17 karat, make sure ya kalau salah. Nah jadi aku ngerasanya secara dari pelayanan, kalau misalnya aku beli emas nih, misalnya kayak beli cincin atau anting, itu kan bervariasi banget ya. Nah itu tuh aku suka agak takut, dalam artian bener gak ya ini 750, atau misalnya malahan kadarnya lebih kecil lagi, kan ada kadar 22, ada kadar 375 ya,
terus ada kadar 420 kalau nggak salah. Nah, walaupun istilahnya kayak oh kan ada stemnya misalnya di perhiasan dan lain-lain, kadang-kadang kita kan nggak tahu ya stem itu bener apa enggak gitu. Jadi menurut aku memang kita itu wajib banget untuk istilahnya cari toko emas yang terpercaya banget dan dia kasih garansi gitu. Nah, di sini di syarat dan ketentuannya ini kayak The Palace itu aku baca ini ya. Poin ketiga, tukar tambah perhiasan. The Palace memperbolehkan pelanggan untuk melakukan tukar tambah barang yang telah dibeli kecuali tercantum keterangan lain di faktur aslinya. Jadi misalnya ini nggak bisa dijual lagi. Nah, itu kecuali yang seperti itu ya. Nah, barang yang dibeli dari The Palace akan ditukar tambah harus dalam kondisi baik dan dapat diterima. Ditentukan oleh The Palace, keputusan bersifat final dan menentukan secara dilengkapi dengan faktur dan sertifikat asli gitu. Jadi ada fakturnya, ada sertifikat asli. Nah, mungkin ini jatuhnya invoice kali ya. Mungkin fakturnya disebutnya si invoice-nya ini gitu. Terus yang keempat, menjual kembali perhiasan. The Palace memperbolehkan barang yang telah dibeli pelanggan untuk dijual kembali kepada The Palace kecuali tercantum ketentuan lain di faktur aslinya gitu, yang tadi aku bilang misalnya ini nggak boleh dijual lagi gitu. Apabila harga yang ditetapkan The Palace tidak sesuai dengan harapan pelanggan atau The Palace tidak dapat melaksanakan pelayanan tukar tambah atau penjualan kembali, maka The Palace dapat membantu pelanggan untuk menjual barang tersebut ke pihak lain. Nah, ini maksud aku yang bertanggung jawab, dalam artian misalnya store yang mereka bilang, oh kalau ini nggak bisa nih ditukar tambah di The Palace, tapi The Palace itu bakalnya ngusahain, terutama untuk diamond ya, karena diamond itu kan kadang-kadang dia kegores dikit itu tuh nilainya sangat turun. Jadi pengalaman dulu pernah punya dan akhirnya karena kegores nggak dipakai lagi gitu, jadi cuma kayak simpanan doang. Nah, itu tuh istilahnya kayak The Palace ini tuh ngebantu banget loh kalau misal kita lagi kepepet uang gitu kan, nggak ada yang tahu ya ekonominya itu naik turun dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku The Palace ini worth it banget untuk kayak kita visit, seenggaknya cuma lihat-lihat doang, dan pelayanan tuh juara. Jadi makanya akhirnya kenapa aku nggak istilahnya akhirnya memutuskan nanti next kalau misalnya aku mau cari perhiasan udah di The Palace aja gitu, karena secara dari harga maupun nominal itu menurut aku masih make sense banget dengan kadar 750 mereka itu rata-rata. Nah, dan nggak ada yang di bawah 750, jadi kayak mereka tuh memang ngejual emasnya itu yang kualitasnya itu bagus ya gitu. Karena kalau emas muda tuh kadang-kadang warnanya jadi kayak agak kecoklatan, kayak warna emasnya pudar gitu. Jadi makanya aku merekomendasikan banget The Palace ini gitu. Nah, mungkin sekian cuap-cuapnya dari aku di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini, dan mohon maaf kalau misalnya istilahnya masih banyak hal-hal yang istilahnya nggak dijelasin sama aku. Dan kalau misalnya ada yang mau nanya bisa banget di kolom komentar. Setelah itu apalagi ya udah deh kayaknya itu. Oh ya, mohon maaf kalau misalnya aku ada kata-kata yang salah di video kali ini. Sekian aja kali ya review mengenai belanjaan aku, walaupun nggak seberapa harganya The Palace, tapi menurut aku ini worth it banget buat teman-teman istilahnya visit dan beli emas di sini. Gitu aja sih menurut aku. Terima kasih udah nonton video aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.